Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang teknik mengembangkan contoh soal dan soal latihan. Mengapa ini sangat penting? Karena contoh soal dan soal latihan adalah sebuah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan di dalam pembelajaran fisika. Karena melalui contoh soal dan latihan soal, maka siswa dapat memahami konten-konten materi fisika. Bahkan melalui contoh soal dan soal latihan, maka kemampuan berpikir peserta didik juga dapat ditingkatkan. Oke, saudara-saudara sekalian, bahwa hal yang berkaitan tentang contoh soal maupun soal latihan itu tidak lepas dari istilah konten materi. Jadi tidak lepas pada istilah konten materi. Nah, saya tidak ingin menjelaskan apa itu konten materi. Mudah-mudahan nanti penjelasan berikutnya selanjutnya akan kita bisa memahami yang mana kita maksudkan sebagai konten materi. Dan sebenarnya istilah konten materi ini sudah saya jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, baik, saya membagi ada dua jenis konten materi dalam soal. Satu yang saya sebut dengan monokonten, dan kedua adalah multiple konten. Nah, apa itu monokonten? Artinya dalam soal fisika ya, itu hanya mengandung satu jenis konten materi. Jadi hanya mengandung satu jenis konten materi. Sementara multiple konten dalam soal fisika itu mengandung lebih dari satu jenis konten materi. Jadi misalnya ada sebuah soal mengandung unsur konten materi yang berasal dari gerak lurus berubah beraturan digabungkan dengan hukum kedua Newton. Itu artinya lebih dari satu jenis konten materi. Baiklah saudara-saudara sekalian, namun demikian di dalam pembahasan kali ini yang kita akan bahas yaitu adalah bagaimana mengembangkan soal dengan berbasis monokonten. Jadi dalam satu soal mengandung satu jenis konten materi. Tetapi tidak berarti bahwa formulasi yang digunakan bukan cuma satu, bisa dua yang sama, bisa tiga. Oleh karena itu di dalam monokonten ini yang akan kita pelajari ada terdiri dalam soal itu terdiri hanya satu konten materi saja. Nah, bisa juga dua konten materi yang sejenis, dan seterusnya bisa tiga konten yang sejenis. Nah, baik saudara-saudara sekalian, bahwa ada satu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa dalam soal apabila makin banyak konten materi yang terkandung di dalam soal itu, maka makin tinggi tingkat kesulitannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahwa apabila di dalam setiap soal itu makin banyak konten materi di dalamnya, maka makin tinggi tingkat kesulitan soal tersebut. Nah, baik saudara-saudara sekalian, saya akan mengupas dulu bagian yang pertama untuk satu konten materi. Nah, untuk satu konten materi ini tidak perlu kita buat bagaimana teknik mengembangkannya, karena hanya terdiri satu konten materi. Ini bisa langsung kita tulis soalnya. Misalnya saya buat untuk misalnya
satu konten materi. Satu konten materi. Misalnya kita ambil massa jenis sama dengan, nah ini disebut dengan konten materi. Nah ini yang kita mau buat soalnya. Kalau khusus untuk hanya satu konten materi, kita tidak perlu melakukan teknik-teknik tertentu di dalam mengembangkan, di dalam menyusun soal untuk satu konten materi. Dan ini bisa kita lakukan langsung saja. Jadi misalkan saya tulis contoh soalnya, saya langsung saja tulis soalnya, katakanlah cairan X, ya, massanya 200 gram, diukur dengan gelas ukur ternyata volumenya 250 ml atau ini sama dengan 250 cm3. Nah, pertanyaannya, tentukan massa jenis zat cair tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa di dalam mengembangkan, di dalam menyusun soal yang terdiri atas satu konten, kita bisa langsung membuatnya. Kenapa? Karena kita langsung menggunakan rumus yang berkaitan tentang massa jenis tersebut, sehingga jika ini kita selesaikan, jadi saya bikin di sini, jika kita selesaikan, tentu kita dapatkan rho X sama dengan NX kali PX, ya. Rho X nya itu sama dengan berapa? 200 gram per 250, sehingga kita dapatkan 200 per 250 gram per cm3 sama dengan 0,8 gram per cm3. Maka kita bisa langsung tulis. Nah, perlu saya jelaskan bahwa untuk soal satu konten materi ini sebenarnya di dalam proses pembelajaran fisika ini hanya digunakan sebatas bagaimana menggunakan rumus di dalam menyelesaikan persoalan, tetapi sangat-sangat rendah dalam hal melatih kemampuan berpikir, sehingga soal untuk satu konten materi tidak perlu banyak-banyak di dalam memberikan contoh soal, cukup satu saja. Oke, jadi karena soal ini dari sisi aspek kemampuan melatih berpikirnya sangat-sangat rendah. Mengapa? Karena soalnya sudah jelas, massanya sudah jelas, volumenya sudah jelas, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, sehingga kita bisa dapatkan 0,8 gram per cm3. Baik, saudara-saudara sekalian, yang paling utama adalah yang untuk 2 konten dan 3 konten atau lebih dari satu konten yang sejenis. Nah, ini di dalam mengembangkan soal yang berkaitan tentang 2 konten yang sejenis maupun 3 konten yang sejenis, itu tidak bisa langsung kita membuat soalnya seperti untuk satu konten. Sebab kapan kita langsung membuat soalnya, maka kemungkinan besar akan kita dapatkan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu kita harus membuat sketsa. Jadi sekali lagi kita harus membuat sketsa untuk merancang
2 konten yang sejenis, dan 3 konten yang sejenis, dan seterusnya. Nah, bagaimana prosedur merancangnya? Untuk itu saya akan tunjukkan seperti berikut ini. Saya singkirkan dulu ini. Oke. Nah, kita lihat lagi untuk yang kedua, yaitu untuk 2 konten yang sejenis. Nah, tetap kita gunakan materi massa jenis. Nah, ada 2 konten, katakanlah kedua konten itu adalah rho X sama dengan mx per px dan rho Y sama dengan my per py. Jadi ada 2 konten. Yang pertama tadi cuman 1 konten. Sekarang kita buat yang 2 konten. Bagaimana mengembangkan soalnya? Nah, soal yang seperti ini sekali lagi tidak bisa langsung kita tulis seperti untuk 1 konten. Tetapi untuk 2 konten kita perlu membuat sketsanya. Nah, sketsanya itu seperti ini. Katakanlah saya buat 1 contoh sketsa. Misalkan ini ada cairan, ya, massa jenisnya rho X, massanya mx, kemudian vx, ya. Kemudian ada juga berikutnya cairan, katakanlah ini rho Y, ini my, ini py. Nah, apa yang kita mau lakukan terhadap kedua cairan ini? Yang jelas paling tidak biasanya di dalam mengembangkan soal-soal seperti ini, maka kedua cairan ini kita campur. Biasanya kita kita melakukan pencampuran. Jadi sehingga kita dapatkan rho campuran dengan massa campuran dan volume campuran. Oke, jadi kita sudah membuat sketsanya. Setelah kita membuat sketsanya, maka kita langkah selanjutnya adalah merumuskan, memformulasikan hubungan antara massa jenis campuran dengan massa jenis X dan Y. Nah, tentu tetap menggunakan konten materi yang ini. Sehingga kita dapatkan untuk rumus campurannya adalah misalkan rho C, ya, oke, tentu sama dengan massa C kali PC, di mana massa C PMC itu adalah mx ditambah my per Vx ditambah Vy. Oke, mx ditambah Vy. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan besaran-besaran apa yang kita ingin ketahui. Jadi biasanya digunakan untuk menentukan besaran-besaran apa yang kita ingin ketahui. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan contoh. Jadi biasanya besaran-besaran yang kita ingin tentukan itu misalkan saya tulis katakanlah mx banding my sama dengan 1/2 dan Vx banding Vy sama dengan 2/3. Jadi ini adalah besaran yang diketahui. Besaran yang diketahui dalam soal. Nah, setelah kita menentukan itu, jangan langsung membuat soalnya, ya. Jangan langsung membuat soalnya.
kita mencoba memasukkan besaran-besaran yang kita ingini untuk dimasukkan ke dalam persamaan, katakanlah persamaan 1 ini. Kita ingin memasukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan 1 tersebut. Nah, sehingga misalkan kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk rho C, berarti misalkan MY-nya yang saya mau hilangkan, berarti saya tulis MX ditambah MY-nya saya mau hilangkan, berarti MY-nya itu adalah 2 kali MX. Itu ya, 2 kali MX. Sedangkan VX dengan VY, ya VX saya tetap tulis, saya VY-nya yang saya mau ganti, berarti VY itu sama dengan 3/2 VX. Sehingga kalau kita selesaikan ini, maka kita dapatkan ini MX sama dengan 3. Oke. MX 3, VX-nya ini kita keluarkan, berarti sama dengan 1 ditambah 3/2, ya. 1 ditambah 3/2 sama dengan 5/2. Nah, di mana rho C-nya itu MX per VX sama dengan rho X. Ini berarti kalau 3/2 berarti 1, oke, 2, 5, ya 2, berarti 5/2. 5/2 berarti sama dengan 6/5. Nah, inilah yang dijadikan yang terakhir ini, berarti ada rho X yang tidak diketahui. Maka rho X-nya itu kita pilih, misalkan berapa, terserah, mau rho X-nya 1 gram per cm kubik, mau rho X-nya sama dengan 0,8 cm kubik, silahkan, tidak ada masalah. Jadi misalkan saya pilih rho X-nya sama dengan katakanlah 4/5, misalkan rho X-nya adalah 4/5. Nah, rho X ini lagi merupakan besaran yang jadi ini yang besaran yang diketahui. Rho X-nya ini juga adalah besaran yang diketahui dalam soal. Berarti kita sudah temukan, jadi 1 besaran yang diketahui, 1 yang besaran diketahui. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka jawaban rho C yang menjadi pertanyaan nanti adalah 4/5 dikali 6/5, ini sama dengan 4 kali 6, 24/25 gram per cm kubik. Nah, ini adalah kunci jawaban. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan besaran-besaran yang diketahui berdasarkan kondisi ada 2 cairan yang akan dicampur, maka langkah berikutnya adalah menyusun soal. Jadi langkah berikutnya adalah menyusun soal. Nah, bagaimana cara menyusun soalnya? Ya, silahkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, singkat, padat, dan mudah difahami. Jadi sehingga bisa kita tulis contoh soalnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan, saya tulis ulang dulu, bahwa MX banding MY itu sama dengan 1/2, kemudian VX sama dengan VY 2/3, dan rho X-nya itu sama dengan 4/5. Ini adalah besaran-besaran yang akan kita tuliskan di dalam soal. Sehingga dengan demikian kita bisa menulis soalnya seperti berikut ini. Jadi kita katakan langsung 2 cairan X dan Y dicampur dengan
perbandingan massa 1:2 ya. Jadi dicampur dengan perbandingan massa 1:2 dan volume adalah 2:3. Oke. Jika massa jenis cairan X adalah 0,8 ya, sama dengan 0,8 karena 4/5 0,8 gram per cm kubik. Tentukan massa jenis campuran. Nah, ini adalah hasil pengembangan soal latihan kita. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, ternyata untuk persamaan satu dapat pula kita kembangkan ke bentuk yang lain, yaitu tadi kita dapatkan rho C sama dengan mx tambah my per vx ditambah v. Oke. Nah, ini bisa kita kembangkan juga menjadi katakanlah mx ditambah my, kemudian ini adalah mx per rho x ditambah my per rho y, sehingga kita dapatkan rho C. Jika kita samakan penyebutnya, maka kita dapatkan mx ditambah my per, bukan rho x ini, rho y ya, rho y. Jadi mx rho y ditambah my rho x dikali rho x rho y. Nah, oke. Berarti kita dapatkan lagi sebuah formulasi baru. Nah, dari formulasi ini kita bisa mengembangkan kembali contoh soal. Ya, terserah dengan mengetahui perbandingannya. Seperti tadi, katakanlah mx dibandingkan dengan my dulu. Oke, kita membandingkan dulu mx. Jadi misalkan saya bandingkan yang diketahui, katakanlah mx banding my, katakanlah 1:2. Oke, kita sudah dapatkan 1:2. Nah, kalau kita sudah dapatkan variabel yang diketahui, jangan langsung buat dulu. Jadi ini besaran yang diketahui. Nah, sebelum kita menentukan berapa rho x, berapa rho y, ya, berapa rho x, rho y, maka nilai-nilai ini kita masukkan ke sini. Rho C sama dengan mx. Jadi misalnya saya menyatakan dalam variabel mx saja, berarti my itu adalah 2 kali mx ya. Mx ditambah 2mx. Oke. Nah, ini tetap tulis mx rho y. My sama dengan 2 mx rho x, berarti rho x rho y. Nah, mx nya hilangkan, bisa dihilangkan, berarti ini sama dengan 3 rho x rho y. Ini dihilangkan mx nya, berarti rho y ditambah 2 rho x. Nah, dari sini kita bisa menentukan kembali rho x nya berapa. Mau pakai perbandingan rho x banding rho y, silahkan. Misalkan saya katakan rho x banding rho y sama dengan 2/3. Maka ini juga adalah besaran yang diketahui. Oke.
Sehingga setelah kita mengetahui besaran yang diketahui, kita masukkan kembali ke dalam persamaan. Jadi jangan dulu langsung dimasukkan, langsung dibuat soalnya, tetapi langsung kita coba lihat berapa sebenarnya kunci jawabannya. Nah, tadi kita sudah temukan bahwa rho C itu adalah 3 rho X, rho Y. Kemudian di sini ada rho Y ditambah 2 rho X. Nah, oke, sudah ya. Nah, kita dapatkan rho X, kita sudah menetapkan bahwa rho X dengan rho Y berbanding 2:3. Nah, dengan demikian rho Y, kalau kita ingin nyatakan rho X, kita mau hilangkan rho Y, berarti rho Y itu sama dengan ya 3/2 rho X-nya. Jadi rho Y sama dengan 3/2. Nah, ini 3/2 rho X ya. Jadi rho Y sama dengan 3/2 rho X. Nah, rho Y kita ganti adalah 3/2 rho X tambah 2 rho X. Nah, di atas ada rho X berarti bisa kita tulis 3 berarti 9/2 rho X-nya mati, kemudian 3/2 dengan rho X mati, 3/2 samakan penyebutnya, kali 2 4 berarti 7/2. Ya, rho X-nya sudah hilang, jadi sehingga kita dapatkan 9/7 rho X. Nah, barulah kita menentukan misalkan rho X-nya kita dapatkan, misalkan kita pilih adalah 0,7 gram per sentimeter. Maka ini adalah variabel yang diketahui. Oke, ini juga adalah variabel yang diketahui. Sehingga dengan demikian kita bisa menentukan soalnya dengan mengetahui besaran yang diketahui pada kasus kedua, besaran rho X banding rho Y, dan besaran rho X-nya adalah 0,7. Nah, tentunya saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara soal yang 2 konten dengan 1 konten itu terletak pada pola pikir, terletak pada tujuan daripada contoh soal tersebut atau pola latihan tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan variabel-variabel atau besaran yang diketahui yaitu Mx banding My 1/2 untuk kasus kedua, soal kedua nanti ya. Kemudian rho X banding 2/3, kemudian rho X adalah 0,7. Nah, terserah dari saudara-saudara sekalian, silahkan merancang sendiri soalnya berdasarkan besaran-besaran yang telah kita tentukan. Oke, baik saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana mengembangkan soal, contoh soal maupun soal latihan dan soal tugas untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan ini bisa lagi juga ditingkatkan sebenarnya untuk 3 konten. Demikianlah penjelasan ini, semoga ada manfaatnya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.